Halo guys, apa kabar? I hope you all good ya semuanya. Welcome back to this channel dan kita masih ada di modul relational database. Oke, video ini kita bahas tentang indexing teman-teman. Nah, jadi ini bisa aja jadi video yang mungkin bakal kalian banyak pakai nanti ya di dunia kerja ya. Karena indeks ini sangat membantu kalian di dalam meningkatkan performance database ya. Nah, jadi indexing itu apa? Indexing itu mungkin ada kaitannya ya sama ketika kalian belajar di modul algorithm dan data structure, yaitu ada di B3 ya. Kalau kalian ada di sini, uh, ini adalah sebuah B3. Jadi B3 ini yang digunakan dalam database untuk melakukan indexing ya. Jadi indexing itu dapat mempercepat query ya ketika kalian select atau kalian ya select apapun ya, mau select dari buku, dari tabel author, dari tabel apapun, kemudian ada where apa sama dengan apa. Nah, ketika kita nggak pakai indexing, ketika kalian pakai select bintang where misalkan di sini ya, where title sama dengan book 9. Nah, di belakang database, dia akan mencari seluruh data, ya. Dia akan melakukan linear searching namanya ya. Mungkin kalian akan belajar nanti linear searching di modul algorithm dan data structure di video tentang binary search. Nah, jadi linear searching itu lama teman-teman ya. Kalau big O notation-nya itu big O n, di mana n itu adalah jumlah datanya. Jadi dia akan ngelihat dari atas ya, dari database paling row paling atas sampai paling bawah. Kemudian dia cari yang book 9 ya, masing-masing tuh. Nah, gitu. Nah, tapi dengan ada indexing ya, dia akan menjadi O log n. Kenapa begitu? Karena indexing ini dia somehow ya menambahkan additional data ya. Selain title, dia juga ada kayak kolom tambahan lain yang mungkin kita nggak bisa lihat yang digunakan untuk seolah-olah kolom title ini jadi urut ya. Jadi ketika kalian tahu ketika data itu urut, dia itu akan bisa dilakukan binary search ya, eh, di mana binary search itu O log n. Jadi gitu teman-teman. Jadi indexing itu gunanya supaya kita bisa melakukan binary search ketika kita melakukan select bintang from sama ada where-nya di sini. Gitu ya. Nah, pertama-tama kita harus lihat di sini dulu nih. Kita bisa melakukan yang namanya explain analyze. Jadi kita bisa menyuruh database untuk kira-kira menjelaskan kalau kita melakukan query ini kira-kira apa yang database ini lakukan gitu. Contohnya ya, eh, kita buka query tool-nya, terus kita coba samakan kayak tadi ya, select bintang from book, terus where title sama dengan dia apa book 9 ya. Oke, kita jalankan. Nah, ini bisa ya. Dan coba kita explain. Explain, analyze. Alright. Nah, di sini tulisannya adalah di sini keluarnya ini ya, ada query plan di sini. Dan ini teks bentuknya, bukan tabel. Teks ini isinya apa? Yang pertama dia kasih tahu nih bahwa dia tuh sequence scan. Namanya sequence scan, which is itu sama aja seperti linear search ya, sequential scan gitu. Kemudian ada filter, filter di mana kita where di sini ya. Nah, terus remove by filter berarti ada berapa row yang di-eliminate di where ini ya. Nah, di video ini kalian harus mungkin harus hafal kali ya untuk ini. Jadi, ini slide yang mungkin slide paling penting di modul ini yaitu SQL Query Execution Order. Jadi, ketika where di sini ya, ini dia menggunakan index nih di sini supaya cepat untuk dari yang warna krem ini menjadi warna hijau ya. Jadi milih datanya itu cepat. Jadi ada yang dieliminasi ada 16 ya. Jadi di sini ada mungkin ada 17 data. Di sini keluar satu ya tadi ya.
Setelah kita kasih where, keluar 1. Berarti 16 data yang dieliminasi, ya. Karena kita cuma mau yang title-nya box 9, gitu. Oke, terus ini juga planning time, kira-kira uh, ini berapa detik sih, gitu ya. Kira-kira sekian, terus execution time-nya juga sekian. Sorry, ini harusnya execution time ya, yang harusnya diperhatikan baik-baik. Karena planning time ya, itu waktu untuk menjelaskan aja gitu ya. Ini waktu untuk menjalankan query, explain, analyze, sedangkan yang ini digunakan untuk waktu yang perkiraan waktu untuk menjalankan ini, select pindah from book. Jadi ketika kalian select semuanya di sini ya, ini nggak akan menghasilkan value kayak gini. Dia akan menghasilkan tadi ya, query plan ya. Oke, nah tadi kan sequential scan ya. Nah kita mau nih untuk mempercepat ya. Gimana untuk mempercepat si query ini dengan cara kita pakai index. Nah, cara bikin index yaitu dengan cara kayak ini, teman-teman. Create index, terus ini nama indeksnya, terus on ya. Ingat ya, yang diunguin ini adalah resolve wording-nya SQL. Kemudian ini nama tabelnya dan ini nama kolomnya ya. Jadi kolom apa yang mau diindeks. Jadi kita nggak bisa indeks berdasarkan tabel ya. Indeksnya berdasarkan kolom gitu. Coba kita buat ya, create index tadi book title ya. Book title, index itu index. Jadi ini bebas ya teman-teman namanya, mau apapun. Tapi ya best practice ini on, terus book title. Oke, sorry. Alright, mari kita jalankan. Nah ini ya, query return successfully. Oke, terus kita expand analyze lagi. Seharusnya ya, ini adalah harusnya index scan dong ya kan. Si apa namanya, title dari book itu ketika kita udah bikin index di title, ketika kita mau query berdasarkan title, harusnya ini index scan. Tapi kenapa masih sequential scan gitu? Nah, ternyata si Postgre ini dia melakukan optimisasi ya teman-teman. Jadi ini penjelasannya ada di bawah. Jadi ketika datanya tuh kecil ya, full scan query, sequential tadi ya, sequential scan, itu lebih cepat malah ya daripada menggunakan indeks. Kenapa? Karena membaca indeks itu ada overheadnya teman-teman. Jadi kita membaca suatu indeks, kita kali di create indeks itu, nah itu akan justru memperlambat ketika datanya sedikit. Kenapa gitu? Karena using index itu menggunakan random memory, random input output daripada chunks of data gitu ya. Jadi kita udah belajar tentang B-tree ya. B-tree kan dia memanfaatkan chunks of data. Jadi ketika piringan itu berputar, kalau random I/O dia kan perputarnya akan apa ya? Akan semakin banyak gitu operasinya gitu ya. Ini detailnya ada di video tentang B-tree ya. Jadi mungkin kalian bisa ke situ di modul algorithm data structure. Nah, caranya gimana? Caranya kita mau coba membuat banyak sekali data gitu. Dengan cara pakai ini ya, pakai function ini. Kita coba saja di sini kita bikin functionnya. Oke, kita bikin function insert random books. Oke, nah ini jadi random ya bukunya. ISBN-nya dirandomkan, terus publisher name-nya, author name-nya semuanya sama nih, address, year, dan lain-lain. Kita hanya butuh data yang banyak gitu ya, kita nggak peduli kerandoman yang lain. Karena ISBN kebetulan unik, jadi kita ya harus randomize si ISBN-nya. Oke, coba kita jalankan. Jalankan lagi, jalankan lagi, jalankan lagi. Coba kita lihat ya datanya. Oh, book doang, bukan books. Oke, udah banyak banget ya ini datanya. Kalau kita lihat ada berapa datanya, ada 40.000. Kita coba bikin 150.000 kali ya.
1, 2, 60, 70, 80, 90, 100, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 150.000 datanya, dan coba kita pakai explain analyze yang tadi ya. Harusnya dia akan, nah dia berbeda nih, dia udah pakai, oh dia pakai index scan ya teman-teman. Udah nggak pakai sequential scan lagi karena datanya udah banyak gitu. Nah, gitu ya. Karena kita udah bikin indeks di sini, kita udah pakai ini index scan menggunakan apa? Indeks apa? Yaitu book title IDX seperti yang kita buat di sini gitu. Dan lain sebagainya. Ya. Nah, apa hasilnya kalau misalkan kita delete ya? Kita lihat di sini execution time-nya adalah 0,023 ms ya. Kita coba delete. Oke. Kita coba explain lagi. Nah, ini sequential scan ya. Tadi 0,023, sekarang bandingkan ini 24. Ya, berapa kali lipat nih, gitu ya. Dan perbandingan ini akan semakin besar gapnya ketika data itu semakin banyak, gitu ya. Karena ya, namanya big O notation, ya, seperti di algoritma dan data structure, big O notation itu, dia ngefeknya di data yang N-nya sangat besar, gitu ya. Oke, kita sekarang ini indeksnya buat lagi, dan kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, ini yang tadi ya, masalah tadi nih. Ini kita udah bikin tapi kok masih index scan gitu. Kok masih sequential scan. Jadi kita harus tadi ya, kita bikin ininya gede datanya. Oke, kemudian kita coba lanjut. Kita akan mencari ISBN nih, ya. Gimana ISBN sama dengan tadi berapa? 1, 2, 3 sampai 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Oke. Kita coba lihat dan nah, ini dia pakai index scan. Tapi kita kan belum pernah membuat indeks ya di mana namanya di ISBN, di kolom ISBN. Tapi kenapa ada gitu? Karena di primary key ya, itu secara default dia akan buatin indeks ya di dalam Postgre-nya. Jadi secara otomatis nih, namanya book key ya, di mana di sini nggak ada ya, kita nggak define apapun di sini sebenarnya book key. Tapi ya karena ini primary key, dia dibuat secara default. Karena mungkin apa ya? Secara naluri ketika kita ada PK di situ, kita akan mencarinya berdasarkan PK. Kebanyakan sih kayak gini ya, daripada select bintang from book where title sama dengan apa gitu. Nah, mungkin itulah alasannya kenapa dibuat default. Oke, kemudian kita bisa juga nih pakai yang join. Ya, from book join author on book dot author name sama dengan author dot nih. Nah, ini juga bisa ya teman-teman ya. Ini dia pakai nested loop dan ada index scan. Kenapa nested loop? Karena join ya. Join itu sebenarnya sebuah operasi yang lumayan costly ya. Jadi secara performance join itu kalau kita banyak sekali join dia akan sangat mempengaruhi ya. Dia nested loop. Tapi luckily ya, untungnya dia pakai index scan di sini ya, nggak pakai sequential scan. Karena ya author name ini PK ya. Dan ISBN juga PK. Nah, kita bisa lihat sih sebenarnya dari graph ya. Jangan pakai explain analyze, kita pakai tool yang ada di sini ya, explain di sini. Jadi kita blok ini dulu ya dari selectnya, terus kita pakai explain. Nah, di sini kita bisa lihat secara ini ya, secara grafiknya gimana. Jadi di sini kita bisa pakai indeks ya, book key, di mana dia ini dulu ya harusnya. Dia ambil si bukunya, terus ini autornya, PK-nya, author name ya, terus dia di join, terus dia nested loop inner join. Kira-kira seperti itu. Kita bisa lihat juga ininya, apa namanya, si grafiknya.
Terus kalau kita title di sini title tadi ya seperti book 9, kita coba explain. Nah, ini agak beda teman-teman ya. Jadi di sini book title IDX, di sini index kita ya. Index title karena kita tadi udah bikin title di sini. Terus ada hash, kemudian outer dan ini di join. Jadi hash inner join. Ya, gua nggak akan misalkan detail di sini. Yang the important thing kalian bisa melihat secara grafik di sini ya. Mungkin kalian bisa riset sendiri maksudnya apa. Hash inner join, terus hash, terus tadi kenapa berbeda grafiknya gitu. Oke, kemudian nah, coba kita bikin where-nya itu ada dua ya, where title dan author name. Jadi where title book 1 dan author name-nya book 2. Where title book 1 tadi and author name author 2. Gini ya. Oke. Nah, ini nggak ada sih. Tapi kita coba explain analyze. Nah, di sini kita pakai index scan, teman-teman. Tetap pakai book title IDX ya. Terus ini index condition ya. Index condition title. Kemudian di sini filternya ini. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi di sini ketika ada where-nya ada dua kolomnya, dia akan cari ini dulu teman-teman ya. Dia akan cari ini pakai si indeks tadi yang kita buat yang di sini nih. Begitu udah dapet ini, baru ini yang dijalankan gitu. Jadi title-nya dicari dulu, kemudian author name yang dicari ya. Jadi sequential ya dari kiri ke kanan gitu. Nah, sebenarnya kita juga bisa lebih mengoptimas lagi dengan cara kita bikin indeks baru, di mana indeks ini ada dua ya. Jadi indeks itu juga bisa digunakan di dua kolom sekaligus. Contohnya seperti yang di PowerPoint ini. Create index bla 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 on book. Nah, di sini pakai title, author name. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi indeks itu dia akan sorting berdasarkan title dulu. Kalau titlenya sama, dia akan sort lagi berdasarkan author name, ya. Mungkin kalian ingat ada sorting yang bertingkat seperti ini di video tentang sorting ya, di algoritma data structure, di mana gue membahas tentang stable sort ya, dan ada sort yang nggak stable. Jadi kalau di database harusnya sangat digunakan namanya stable sort. Gunanya untuk ini nih, untuk sorting yang bertingkat. Jadi ketika sama dia sorting lagi berdasarkan kolom lain gitu. Nah, kita coba ya bikin indeks supaya nggak bingung, kita pakai title terus underscore lagi, kemudian pakai author name, sorry. Author name. Oke, kita create index. Oke. Dan tadi kan kalau kita explain analyze dia kan cuma pakai si book title IDX kan. Coba kita lihat dia pakainya udah book title author IDX ya. Dan dia juga langsung pakai indeks di sini. Udah nggak pakai filter-filteran lagi. Gitu teman-teman. Oke. Oke, kemudian gimana kalau misalkan dibalik ya? Gue mau nakal nih, gue coba mau balik. Jadi gue mau author name dulu, baru title. Kira-kira gimana? Nah, dia juga pakai ini ya, sama ya. Book title author IDX. Seharusnya ya. Ini mungkin karena si apa namanya si DBMS-nya udah pinter ya. Jadi historically ya, gue ngomong historically speaking karena gue nggak bisa membuktikan di sini. Jadi sebenarnya kalau dibalik ini beda teman-teman. Mungkin si Postgre ini pinter ya, ketika gue tuker ini dia mungkin jangan ini dulu. Tapi untuk di DBMS yang mungkin nggak sepintar Postgre ini, kalau dibalik ini dia nggak akan sama ya. Jadi mungkin supaya lebih aman, kalau kalian nanti di dunia kerja mau pakai DBMS apapun,
hati-hati sama yang ketukar ini gitu. Kalau seperti ini ya, itu bisa aja nggak kompatibel dengan ini. Kenapa? Karena di sini seperti tadi ya, dia mengeksekusi kiri dulu baru kanan ya. Kebanyakan gitu mungkin historically speaking. Nah, jadi autonomnya akan di-sort dulu baru title-nya gitu. Nah, jadi gimana kalau misalkan kita mau query kayak gini? Ya udah kita bikin indeks yang sama urutannya gitu. Jadi kita bikin author name baru title. Ya, di sini baru author dulu baru title. Nah, karena di sini dia pakai title terus author IDX ya, meskipun author name-nya di depan. Kita coba bikin dan kita coba expand lagi. Nah, sekarang dia lebih pakai yang ini. Dia lebih prefer yang pakai yang ini daripada yang atas, ya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi jangan kebalik, indeks itu bisa lebih dari satu kolom ya, composite index, dan urutan tuh sangat penting ya. Oke, kemudian kita udah membahas indexing, teman-teman, dan ini indexing sebenarnya adalah suatu subset dari yang kita namakan query optimization. Jadi seperti namanya ya, kita mau mengoptimize query supaya lebih cepat. Sebenarnya ada banyak cara ya, tapi cara yang udah kita bahas pertama indexing. Ya, cara yang mungkin paling umum dipakai ya. Terus ada juga beberapa cara yang mungkin apa ya? Mungkin sebenarnya simple tapi lumayan powerful juga gitu. Contoh pertama, select bintang itu nggak efisien teman-teman. Kenapa? Karena bayangkan tabel kalian udah let's say 100 kolom gitu ya. Mungkin kalian bingung, data apa, tabel apa yang 100 kolom? Ya nanti tenang aja, kalian kalau di luar sana banyak banget yang 100 kolom, bahkan bisa ribuan kolom gitu. Tapi gue belum pernah lihat sih sebenarnya yang 1000-an kolom ya. Untuk 100-an kolom udah pernah. Jadi misalkan data apapun ya, misalkan data profile pengguna, terus data transaksi, itu bisa sampai 1000 kolom. Karena ada banyak banget pihak yang berperan di dalam transaksi itu, dan banyak banget matrix ya, yang disimpan di dalam setiap user ya. Contoh misalkan tanggal lahir, nama orang tua, terus apapun dan lain-lain ya. Dan basically ya tabel-tabel yang dimana biasanya customer ya, dimana perusahaan mau melakukan KYC atau Know Your Customer, dimana banyak informasi yang disimpan agar perusahaan lebih tahu customer lebih detail sehingga bisa menawarkan produk yang lebih personalized gitu. Nah, that's why ketika kita harus tahu tujuan dulu ya, tujuan kita query itu apa. Jadi ketika kita tahu tujuan kita query, kita tahu kolom-kolom apa yang kita pakai ya. Jadi jangan pakai select bintang. Kalau mungkin datanya banyak, kalau mungkin datanya cuma 10 kolom ya it's okay sebenarnya ya. Terus kalau bisa use limit comment, kalau kalian tujuannya mau melihat sekilas aja gitu. Kira-kira mau sampling data aja, mau lihat kira-kira struktur data dari alamat nih gimana sih gitu. Yang bener. Nah, pakai limit comment aja, nggak perlu semuanya di query gitu ya. Terus yang terakhir, memakai pagination, tapi harus hati-hati. Nah, pagination itu nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Oke, berikutnya kita harus hindari menggunakan select distinct. Kenapa? Ya, karena select distinct ini sebenarnya dia itu aware tentang kolomnya ya, kolom yang kita mau query gitu. Jadi dia kan tahu ya kolom apa yang duplicate, terus dia reduce jadi satu kolom doang. Jadi satu row doang gitu. Jadi dia itu peduli tentang, jadi dia lihat satu-satu per satu-satu per satu-satu data, terus ketika sama dia rangkum jadi satu gitu ya. Nah, ini bisa memperlambat. Kenapa? Karena dia query semua dulu, baru dia cek yang sama, terus dia reduce. Beda halnya dengan bukan select distinct, select biasa. Kalau select biasa dia bodo amat ya. Dia langsung aja dapetin data, print, dapetin data, print. Nggak harus semuanya di cat dulu, baru di reduce gitu. Nah, kemudian inner join sama where clause ya. Kalau bisa kalian pakai inner join. Jangan pakai where clause. Kenapa gitu? Karena gini, karena kalau kita pakai where aja ya,
Di mana di sini ada dua tabel ya, tabel A, tabel B ya, dan kita mau query dari dua tabel ini ya, tabel A dan tabel B. Tabel A dan tabel B. Nah, kalau kan nggak pakai join ya, kita lihat di sini. Jadi ada from sales LT, from product ya. Terus ini produk kategori. Sales LT ini skemanya ya. Nggak usah khawatir tentang sales LT. Ya, jadi dia dari tabel produk di sini yang kiri, yang A, terus ini produk kategori. Dia mau joinkan, tapi dia nggak pakai keyword join. Jadi dia from langsung dua tabel, terus dia pakai where, ini sama dengan ini gitu. Hasilnya sih sama aja ya dengan inner join, tapi ini jauh lebih lemot ya daripada ini. Kenapa? Karena untuk setiap row di A ya, dia matchingin sama setiap row di B. Jadi let's say di A ini ada 1000 data dan di B ada 1000 data. Jadi dia akan menggabungkan A dan B ini dulu ya. Jadi ada 1 juta data di sini. 1 juta data. Terus baru di where-kan sama ini gitu. Ya. Jadi lebih lemot. Tapi kalau inner join dia nggak gitu. Dia langsung join aja gitu ya. Jadi ini ada 1000 data, ini juga ada 1000 data ya. Nah, dia akan menghasilkan tabel yang langsung sesuai dengan ini sampai dengan ini gitu. Let's say misalkan 500 data gitu ya. Jadi ini ada overhead, ada step tambahan, di mana step tambahannya itu sangat-sangat eh, nggak ini ya, nggak ramah dengan performance. Ya, jadi balik lagi kita melihat ini. Kita melihat, nah ini ya, execution order. Jadi di mana kita select dulu, terus join, terus on, ya, terus where di sini. Di sini baru where, ya, di sini baru indeksnya bekerja. Nah, kalau tadi kita nggak pakai join, kita langsung select ini, ya. Jadi ini dilompatin ya, ini dilompatin. Jadi dia langsung, jadi dia di sini akan langsung ke sini nih, langsung yang warna krem ini. Jadi ini di sini ada 3 data ya. Ini kan 3 data, di sini 4. Di sini akan gede banget ya. Di sini akan gede banget datanya. Terus baru di where di sini. Bedakan sama join. Kalau join dia akan di sini dia akan dirangkum dulu ya kan secara baik-baik ya. Terus ya udah di sini akan diperkecil lagi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi di sini udah kecil. Bedanya di yang krem ini. Kalau select nggak pakai join ya, banyak tabel tapi nggak pakai join, di sini akan gede banget. Sedangkan kalau pakai join di sini bisa lebih kecil. Kira-kira begitu ya untuk query optimization. Kita lanjut juga masih terkait dengan optimization ya. Kita ada namanya partisi database. Jadi partisi itu apa sih? Partisi ya sebenarnya sama ya. Seperti bahasa Indonesia, partisi adalah part atau bagian-bagian kecil gitu ya. Ini digunakan supaya kita bisa query database lebih cepat dengan partitioning database oleh beberapa value seperti tanggal, alfabet, dan sebagainya. Contoh, kita ada database order ya, pemesanan. Nah, kita mau cari tanggal dari tanggal 1 Februari 2024 sampai tanggal 2 Februari 2024. Tuh. Nah, kalau kita mempunyai satu tabel yang gede ya, ini akan menghasilkan query yang nggak lama karena semuanya ada di sini, ada di tabel ini. Mau yang tanggal 3, mau yang tanggal 4, mau yang bulan Januari, semuanya kan ada di sini. Kalau kita partisi, ya partisi berdasarkan tanggal. Jadi di sini ada tabel-tabel kecil, teman-teman. Ya, ini sebuah tabel. Ini tabel gitu. Jadi tabelnya dibagi-bagi berdasarkan tanggal. Gitu ya. Jadi kalau misalkan maunya tanggal ini dan ini, ya udah kita query dari tabel ini aja, tabel yang kecil ini sama tabel ini. Yang lain nggak usah dicari. Gitu ya. Sama halnya dengan insert into ya. Insert into juga misalkan insert into tabel order di mana datanya tanggalnya itu tanggal 2 ya. Tanggal 2 bulan 2. Dia akan nggak insert di sini aja gitu. Dia nggak insert di tabel lain. Ya.
Ini contoh lain ya, ini kan berdasarkan tanggal ya, yang ini berdasarkan alfabet. Jadi buku title-nya Harry Potter, misalnya gitu. Nah, di sini tabel ini mungkin buku yang awalnya A sampai awalnya D. Terus ini awalnya E sampai H dan seterusnya. Jadi kalau kita mau insert into Harry Potter, dia akan masukin ke sini. Dia nggak akan peduli dengan partisi yang lain. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk partition ya. Oke, satu note lagi, kalau kalian membuat database partition atau kalian membuat index, itu mungkin akan mempercepat read ya, mempercepat query. Tapi bisa aja memperlambat si penulisan ke database ya, bisa memperlambat write ke database. Tapi perbandingannya nggak sesignifikan itu ya. Kenapa bisa memperlambat? Karena ada perhitungan lagi ya. Misalkan di sini nih, insert into tabel order di mana datanya tanggal 2 bulan 2 2024. Nah, di sini ada perhitungan lagi di mana kita harus tahu partisi mana yang mau kita insert gitu. Jadi misalkan nih tanggal 2 bulan 2. Jadi kita ekstrak dulu si tanggalnya 2 bulan 2. Terus kita cari yang partisi tanggal 2 bulan 2 yang mana gitu. Ya, mungkin yang ini nih. Jadi kita insert aja di sini gitu. Jadi ketika kita insert ada perhitungan tambahan gitu ya. Sama halnya kayak gini nih, Harry Potter ya. Jadi eh ya ini diekstrak dulu hanya gitu. Kemudian baru di-insert ke sini ya. Jangan lupa kita juga harus mencari ini ya, mencari buku yang E sama sampai H itu di partisi yang mana gitu. Jadi nggak bisa langsung masukin. Harus ada perhitungan lagi. Tapi ya perhitungan itu sedikit lah ya effortnya dibandingkan query secara keseluruhan tabel gitu ya. Kalau index, kenapa lebih lemot? Karena ketika kita masukin data ke B3 ya, itu ya dia log n ya, dia nggak O1. Jadi ketika array biasa ya, ketika sequential, ketika data masuk ya udah kita tambahin aja di belakang gitu. Kita tambahin aja di belakang O1 ke insert. Tapi ketika kita udah menggunakan struktur yang seperti ini, ketika kita mau mempercepat query, mau nggak mau data ini akan dipasing ke atas dulu, terus ke mana gitu ya. Jadi ya mungkin maksimal log n ketika kita mau insert datanya. Seperti itu ya. Oke, kemudian ini adalah contoh ketika kita mau membuat partition di Postgre. Jadi misalkan tadi yang order ya. Ada pesanan, jadi di sini ada order ID, customer ID-nya, terus tanggalnya. Nah, di sini kita mau coba order ini kita mau kita mau partisi berdasarkan customer ID-nya teman-teman ya. Nah, di customer ID, jadi bukan tanggal ya, beda. Customer ID. Tapi partisinya by hash. Nah, hash ini apa? Hash ini mungkin kalian bisa lihat di video hash table ya, di modul algorithm data structure. Tapi gue jelasin secara singkat, jadi hash ini dia gunanya untuk mengubah suatu value jadi value lain yang random gitu ya. Jadi customer ID dia di hash jadi bentuknya random, misalkan jadi A, B, 1, 3 gitu. Tapi nanti in the future ya, mau besok, mau lusa, ketika dijalankan function ini lagi, dia akan menghasilkan hashing yang sama. Ya. Dan ketika customer ID-nya beda, dia akan menghasilkan hash yang berbeda gitu ya. Nah, jadi kalau kalian mau membuat suatu partisi tabel ya, ketika DDL ya, ini DDL create table. Jadi ingat kalau DDL harus ada partition by-nya gitu. Jadi ketika kita mau menambahkan partisi ya, kita mau menambahkan kotak lagi di sini. Sorry ya, ini gua pindahin dulu. Kita mau tambahin kotak di sini ya dengan cara gini aja, create table. Create table orders underscore part 1 lah ya. Ini bebas sih sebenarnya nama tabelnya ya. Yang penting ini harus sama nih. Jadi ini tabel ini adalah partisi dari order ini ya. For values with, jadi yang di biru ini yang di reserve ya. Keyword yang di reserve sama SQL. Terus ini adalah modulus 4 ya. Kita banyak membahas modulus dan remainder di video hash table. Jadi mungkin kalian bisa ke sana aja. Jadi ketika ini di modulus 4, yang
remindernya adalah 0, dia akan masuk ke sini, partisi ini. Kalau remindernya 1, dia masuk partisi ini. 2 sini, 3 ke sini. Jadi kira-kira seperti itu. Dan kalau kita mau select dari order ya, select bintang from others. Sorry, bukan other, tapi order ya. Select bintang from order. Dia secara otomatis akan menghitung suatu hashnya ini dulu, terus dia di modulo 4, terus dia lihat value-nya berapa, misalkan 2, dia akan query langsung ke sini. Ya, jadi kita nggak harus eksplisit ya, ngejelasin orders part 3 ini. Tapi kita bisa langsung select bintang from orders part 3 bisa, tapi ya mungkin jarang dipakai ya, jarang digunakan. Karena kita seringkali di order sini. Insert pun juga sama, insert pun juga secara otomatis dia akan di route atau diarahkan ke yang partisi yang sesuai gitu. Kemudian untuk yang measurement, tabel measurement ya, dia itu partition by range atau mungkin seperti ini ya, seperti yang di sini. Dia by range. Jadi by range ini for values-nya ini beda-beda ya. Jadi for values yang di sini dia itu mengikuti partition by apa ya. Kalau by hash dia selalu ini ya with modulus remainder. Kalau by range dia selalu yang from sama to ini. Jadi ketika ini tahun 2023 ya measurement-nya dia akan mempartisi itu dari measurement yang dari bulan 1 tanggal 1 2023 sampai bulan 1 tanggal 1 2024. Kemudian customer di sini ya partition by list. Maksudnya apa? Maksudnya kita lihat aja di sini ya for values in ya. Jadi ketika region di sini adalah North America ya, semuanya akan ditaruh di partisi ini. Ya. Begitu teman-teman. Oke, ini untuk partition ya. Terus ada namanya pagination nih, yang tadi gue janjiin di sini ya. Memakai pagination tapi harus hati-hati. Jadi pagination itu related sih sebenarnya sama limit ya. Jadi kalau kalian lihat di Google, cari di Google atau cari di Tokopedia, cari di e-commerce manapun ya. Biasanya ada page seperti ini ya. Ketika ada list ya, kita misalkan mau mencari apa, mencari misalkan sepatu gitu. Sini ada list. Nah, terus biasanya kan apa ya, list ini nggak akan forever bisa kalian scroll. Pasti di bawahnya ada seperti ini nih, pagination ya. Ada 1, 2 sampai seterusnya. Nah, caranya gimana? Caranya pakai ini ya. Kita udah belajar sebelumnya di limit sama offset ya. Kita limit 100 berarti 100 data dan kita mulai dari data pertama ya. Terus ketika di sini 100 data, kita mulai dari data ke 100 ya. Terus yang ini juga sama, kita mulai dari data ke 200. Nah, masalahnya di sini apa? Masalahnya adalah harus hati-hati ya sebenarnya. Mungkin ini terkesan cepat gitu, karena limitnya cuma 100. Tapi ingat sama offset ya. Jadi offset ini, kalau lihat limit ya di sini, balik lagi ya di nah dari sini limit itu yang terakhir teman-teman ya. Jadi semuanya ini akan di query dulu, baru limit ya. Jadi overheadnya akan di sini nih ya. Jadi kita nggak bisa pakai limit doang karena ya sama aja karena sebelumnya itu udah banyak banget apa ya, banyak banget data-data yang banyak banget operasi yang sudah dijalankan gitu. Gimana kalau offsetnya ini misalkan 200.000 ya. Mungkin kalau offset 0 gampang kali ya. Jadi semuanya di query dulu, ketika udah 100 dia stop, berhenti. Tapi kalau 200.000 ya dia harus nge-query setiap 200.000 baru data ke 200.001 dia baru di print sampai ke 200.100 ya. Jadi dari sebelum 200.000 dia udah di query dulu sama database-nya ya. Hati-hatinya di situ. Nah, ini akan menjadi disaster lagi apabila kita pakai partition ya. Let's say kita mau gini nih, select bintang from order, kita mau sort by date ya, by tanggal. Kita mau dari yang tanggalnya paling muda sampai ke paling tua. Terus kita limit 1000, offset 1000. Jadi kita mulai dari data ke 1001, kemudian kita limit cuma 1000 data ya. Nah,
Kalau ada beberapa partition, dia akan sama-sama nge-scan 1000 data, teman-teman ya. Kenapa gitu? Karena di sini kita nggak tahu ya ini order by apa ya, partition by apa. Let's say bukan partition by date. Let's say ini partition by apa ya, by customer number, customer ID, kayak gini ya, kayak gini nih, partition by customer ID. Jadi kita nggak tahu ini date-nya, ini ada yang kecampur nih, ada yang date sekarang atau kemarin, terus ini mungkin ada yang baru 1 detik yang lalu di sini, mungkin ada yang baru akan di insert ke sini, jadi bingung. Datanya udah kecampur-campur di sini. Jadi kalau kita mau limit 1000 offset 1000 ya. Sini at least dia nge-scan 1000 data, ini 1000 data, ini 1000 data ya. Kemudian dikumpulin jadi satu tabel gede, 3000 data. Terus dia akan select lagi 1000. Nah, jadi berkali-kali lipat ya secara effort gitu. Jadi misalkan ada 3 partisi, ya udah 3 kalikan 1000. Seperti ini. Ya, bahkan bukan 1000 kali ya, bahkan bisa 2000 karena ini ada offsetnya juga 1000. Ya. Jadi mulainya dari data yang ke 1000. Jadi gimana caranya kita mau data ke 1000? Ya udah kita mau ya kita scan 2000 data di sini. Supaya at least 1000 itu udah ke skip. Atau bahkan semuanya ya. Kayaknya semuanya deh nih, semua data deh nih. Akan di-scan terus dia akan dibuat di sini. Jadi gitulah kalau partition. Nah, solusinya apa kalau pagination kayak gini? Solusinya adalah pakai strategi lain. Ya, kita mau hilangkan pagination ini juga bisa, atau kita mau pakai strategi lain di mana pakai where. Kita memanfaatkan namanya index ya. Jadi ini harus diindeks dulu, ini harus diindeks dulu. Nah, baru tuh. Jadi kita mainnya ini ya berdasarkan date-nya between apa dan apa gitu. Jadi nggak pakai limit sama offset. Karena limit sama offset tadi ingat ya, di paling akhir. Kalau where tuh di tengah-tengah tuh setelah join. Dia di eksekusinya. Jadi kira-kira seperti itu untuk pagination ya. Oke, that's all from me untuk video kali ini. Video ini sangat panjang ya kayaknya. Tapi gue jamin ketika kalian mengerti ini, kalian akan sukses sangat ya di dunia kerja ya. Karena ini tuh sangat penting ya. Bisa mempercepat query apabila datanya, apalagi ya kalau datanya tuh gede banget gitu. Oke, thank you teman-teman udah menyaksikan sampai akhir. See you next video ya. Kita akan membahas materialized view. Oke, bye. See you there.